Selamat pagi adik-adik. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa sehat ya. Lausa Novi gimana? Baik. Baik. Lausa Putra juga pagi hari ini dalam keadaan sehat, baik dan bersuka cita. Lausa harap adik-adik di rumah, papa, mama dan semua anggota keluarga, hari ini kita mau bersama-sama beribadah melalui ibadah sekolah minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kita masih bisa beribadah walaupun beribadahnya online. Tolong supaya hari ini kita bisa mengerti yang firman Tuhan yang dibicarakan lause-lause, dan juga tolong supaya hari ini kita bisa supaya koneksi internetnya bagus biar bisa mendengarkan firman Tuhannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan membaca nats firman Tuhan dari Mazmur 48 ayat 2. 1, 2, 3. Mazmur 48 ayat 2. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 48 ayat 2. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Hari Minggu, hari yang mulia. Dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Baitnya yang kedua. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. 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 Hari suci dan teduh. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih
banyak lagi. Kita mau menaikkan puji-pujian kita mau bernyanyi satu pujian dari Terbit Matahari. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu lagu lagi, Yesus Pokok. Adik-adik boleh ngikutin gerakan Lawson Novi, dan untuk lagunya nanti dibantu oleh Cuanto Putra. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yeay, puji nama Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan kita udah nyanyi, kita juga udah doa dulu sebelum ibadah. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, untuk memberikan persembahan ada dua cara adik-adik. Yang pertama, adik-adik boleh mengumpulkannya di dalam amplop. Nanti kalau misalnya kita ibadah lagi, kembali lagi di gereja, adik-adik boleh bawa persembahannya di gereja ini. Nah, yang kedua, adik-adik boleh minta tolong papi dan mami untuk transfer ke nomor rekening gereja yang ada di bawah layar. Nah, untuk mengumpulkan persembahan kita mau bernyanyi Bawa Persembahanmu. Dengan rasa syukur, kita memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan
dengan suka bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik yang di rumah, kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati Papi dan Mami. Engkau telah menambah-nambahkan berkat-Mu kepada mereka Bapa, sehingga saat ini kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi kemuliaan Tuhan di dalam kerajaan sorga, dan bahkan boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di gereja-Mu di tempat ini. Berkati hamba anak-anak-Mu yang boleh mengelola persembahan ini, biarlah hikmat-Mu, pertolongan dari-Mu Bapa boleh menyertai mereka. Ini persembahan kami Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berserah. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau membacakan pengakuan iman rasuli sebagaimana yang biasa kita sebutkan tiap hari Minggu sebelum pas ibadah. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, saatnya kita mempersiapkan hati kita, juga pikiran kita untuk belajar dari firman Tuhan pagi ini. Kita mau nyanyikan sebuah lagu, Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Sambil bertepuk tangan, kita nyanyikan lagu ini. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, oh Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu, oh Yesusku. Bagiku Kau yang terutama.
Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku. Oh Yesusku, hanyalah Yesus yang terutama. Kita ulang sekali lagi pujian ini sebagai komitmen kita, janji kita kepada Tuhan Yesus. Ku mau taat, ku mau taat, ku mau setia kepadamu. Oh Yesusku, ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu. Oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku. Oh Yesusku, hanyalah Yesus yang terutama. Kau yang terutama, Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku, menyenangkan hatimu, yang utama bagiku. Oh Yesusku, hanyalah Yesus yang terutama. Hanyalah Yesus, hanyalah Yesus yang terutama. Hanyalah Yesus yang terutama. Good morning. Good morning, good morning. Hello, how are you? I am fine, hoping you are fine. 早安，早安，小朋友，你今天好吗？我很好，我很好，希望你也好，好。Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini bersama Lause Merce. Ya, hari ini firman Tuhan diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-15 sampai pasal yang ke-19. Wow, panjang. Tapi Lause cerita singkat hari ini ya, karena waktunya sangat mendesak ya, waktunya sedikit. Jadi ceritanya juga sedikit ya, tapi duduk dengan tenang. Kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dan Tuhan yang memberkati. Biarlah kami semuanya duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang seorang tokoh. Ya, tokoh ini mungkin kalian belum pernah dengar ya. Jarang diceritakan, tetapi dia hubungannya erat sekali ceritanya dengan orang yang terkenal di dalam Alkitab ini, yaitu Raja Daud ya. Siapa yang tidak kenal Raja Daud ya? Itu Lause juga tahu ya, semua Lause tahu. Mami, papi, mama ya, papa semua tahu. Itu contoh pernah khotbah ya, pernah cerita sekolah minggu ya. Terus kemudian musuh juga pernah cerita, pernah khotbah tentang Raja Daud. Semua juga tahu tentang Raja Daud ya. Nah, Raja Daud ini yang mau diceritakan, dia berada di Mahanaim ya. Apa itu Mahanaim?
Mahanaim ini adalah satu tempat tidak jauh dari Sungai Yordan, karena Raja Daud berada di sana bukan piknik, bukan jalan-jalan, bukan vacation, bukan holiday, tapi dia bersama dengan tentara jumlahnya 3.000 dan juga family-nya, saudaranya semua berangkat dari Yerusalem, dari istana semua dikosongkan semuanya, semua pergi. Kenapa? Karena pelarian, karena anaknya itu yang kurang ajar ya, mau menggulingkan kerajaan Daud. Jadi supaya Yerusalem jangan hancur, Daud langsung pergi supaya di Yerusalem tidak hancur, begitu ya. Oke, dari mulai Raja Daud ini mereka sudah sampai dalam pelariannya yang melewati gunung, melewati lembah, melewati hutan, melewati desa, melewati kota, melewati Sungai Yordan ya, dan juga padang gurun ya. Nah, akhirnya mereka so tired ya, capek banget gitu ya. Mereka capek ya. Akhirnya ditemukan tempat di Mahanaim yang tempatnya lumayan oke untuk istirahat dan sedikit aman begitu ya. Dan akhirnya dibuatlah tenda-tenda untuk istirahat dan mereka mulai masak, mulai bikin roti karena mereka udah pada lapar, udah pada haus, udah pada capek semuanya ya. Dan pada saat mereka masak, ini untuk 3.000 orang ya, masaknya bagaimana caranya begitu ya. Terus kemudian bahan makanannya yang dibawa dari Yerusalem udah semakin menipis begitu ya. Wah, Daud dalam keadaan krisis ya. Jadi ini Daud ini baru kali ini mengalami krisis ya. Kalau dia sendiri mungkin dia bisa bertahan gitu, tapi ini 3.000 orang, dia harus kasih makan bagaimana gitu ya. Tetapi sekali lagi dia tidak pernah khawatir. Dia menjadi seorang raja yang diberkati sama Tuhan. Ya, dia ini adalah raja yang dipilih sama Tuhan begitu ya. Ini luar biasa. Tiba-tiba apa yang terjadi ya? Ada paket. Ada paket datang ya, paket datang. Wah, paketnya banyak banget begitu ya. Apa aja itu barang? Barangnya banyak sekali ya. Ada gandum, ada tepung, ada jelai ya, ada madu. Aduh, ada keju. Cheese, wah enak sekali. Terus ada apa lagi? Ada apa itu namanya yang asam-asam sedikit ya? Yogurt, ada yogurt. Wow, luar biasa paketnya hari ini. Kok bisa ada paket ya? Padahal ini tempatnya kan begini, kok bisa ada paket gitu ya? Siapa yang pesan? Raja Daud tidak pesan. Tentara-tentara semuanya ditanya kepada pimpinan-pimpinannya kan, ditanya yang kepala 1.000 orang, ditanya kamu pesan makanan enggak, tanya yang satu lagi, enggak pesan, tidak ada yang pesan. Kenapa ini barang-barang bisa datang? Tapi kok ada kambing juga ya? Wah, dikirimin kambing, domba, wow luar biasa, ada kambing, ada domba, dan apalagi tuh, panci, ada panci juga, ada panci, ada baskom yang besar. Tapi dari tanah liat ya, dari tembikar begitu. Wow, ini orang yang ngirimnya hebat banget ya. Ada lagi yang lupa. Ada tempat tidur. Wow, tempat tidur pun dikirimin. Wow, luar biasa. Siapa yang kirim? Rupanya ada orang yang mengirim. Siapa itu yang mengirim? Siapa ya? Ada 3 orang yang mengirim. Yang satunya sudah tua, kakek-kakek. Siapa? Namanya Barzilai. Dia umur 80 tahun. Wow, luar biasa ya. Barzilai 80 tahun. Tahu nggak sih arti nama Barzilai? Barzilai itu artinya Iron Man ya. Iron Man. Jadi orang besi begitu ya. Wah, pria besi. Tapi dia udah 80 tahun ya.
tapi hebat banget ya, bisa membawa makanan begitu banyak ya, dengan orang-orangnya dibawa gandum. Waduh, tepung-tepung semua banyak banget. Bukan sekilo loh dibawanya. Wah, berapa puluh kilo. Ada yang bertonton itu dibawain tepung. Wow, kacang-kacangan itu, ada kacang merah lagi. Kacang merah, ada yang kacang merah besar, kacang merah kecil. Wow, banyak banget pokoknya itu luar biasa. Nah, Barzilai itu artinya tadi apa? Iron Man. Tetapi sebenarnya kalau kita baca di dalam Alkitab ya, memang artinya Iron Man. Tetapi kalau Iron Man itu kan kalau cerita movie atau film itu kan ceritanya nggak bagus ya. Itu fiction ya, itu nggak terjadi. Kalau ini Barzilai, ini benar-benar terjadi, real, the true story ya, di dalam Alkitab. Nggak main-main ini Alkitab ya, diterjemahkan kepada banyak bahasa, luar biasa ya. Nah, Iron Man ya, singkat cerita, sebenarnya dia bukan Iron Man, tapi apa? Lebih dari itu. Kayak iron itu besi kan, itu bisa karat ya. Tetapi dia sebenarnya hatinya emas ya. Dia sebenarnya emas ya, goldman ya, goldman, luar biasa ini ya. Dia karena apa? Kita lihat di dalam Alkitab kalau Barzilai itu dia cinta banget sama Tuhan. Kalau nggak cinta, mana mungkin dia memberikan barang-barang begitu banyak gitu ya, karena dia cintanya kepada Tuhan ya. Kalau orang tidak cinta kepada Tuhan, tidak berani memberi ya. Banyak orang tidak berani memberi karena dia tidak cinta kepada Tuhan. Tapi kalau cinta kepada Tuhan, dia berani karena semua barangnya kan itu asalnya dari Tuhan, begitu kan. Nah, si Barzilai ini cinta kepada Tuhan, itu yang paling pertama kalau di dalam memberi. Jadi kalau cinta kepada Tuhan, tidak ada pamrih pada saat memberi, betul nggak ya? Tidak ada pamrih, tidak mengharapkan balas ya, karena itu semuanya barang-barang dari Tuhan kan, bukan dari usaha dia, begitu kan. Nah, inilah dia memberi semuanya dengan banyak sekali ya. Nah, ini luar biasa. Itu satu ya. Yang kedua, Barzilai ini dia cinta kepada orang yang dipilih sama Tuhan ya, hamba Tuhan dan rajanya Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Barzilai ini dia cinta kepada raja yang dipilih oleh Tuhan, yaitu siapa? Raja Daud. Raja Daud sekarang kan lagi dalam keadaan kesulitan ya. Jadi dia tergerak hatinya. Jadi Raja Daud nggak minta. Raja Daud nggak minta sumbangan. Tolong ya sumbangan, nggak ada. Tetapi Barzilai tergerak hatinya untuk memberi bantuan. Jadi yang diberikan itu adalah tanpa pamrih. Jadi itu yang dilakukan oleh Barzilai. Walaupun umur dia sudah tua, 80 tahun ya, sudah keriput, tetapi cintanya kepada Tuhan tidak keriput ya. Mukanya, pipinya boleh keriput, tangannya keriput ya, semuanya keriput, tetapi hatinya, cintanya kepada Tuhan tidak keriput, tetapi semakin dalam cintanya kepada Tuhan, dalam lagi dan dalam lagi. Nah, itulah cinta dia kepada Tuhan dan kepada orang pilihan Tuhan. Adik-adik, kita semuanya juga harus belajar seperti Barzilai ini. Lause Merce juga mau belajar, walaupun Lause Merce belum berumur 80 tahun, tetapi Lause Merce udah tua juga. Dia mau belajar untuk menjadi orang seperti Barzilai, mau menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik juga bisa belajar. Misalnya nih, kita perlu belajar. Ini kan situasi corona. Mungkin ada teman-teman kita yang papahnya, mamanya sekarang udah nggak bekerja lagi, sulit untuk mencari uang sekarang, begitu ya. Mungkin kita perlu bisa membantu mereka. Paling tidak kita berdoa untuk mereka ya. Kalau kita ada uang sedikit, kita bisa bagi kepada mereka, dan kita bisa belikan beras untuk mereka, atau kita bilang namanya itu sembako. Kan gereja kita ada tuh pemberian sembako ya untuk orang-orang yang memerlukan, begitu kan. Itu dalam masalah ekonomi. Ada yang masalah kesehatan. Mungkin ada teman-teman kita yang dalam keadaan sakit ya. Ya, kan zaman corona ini kalau bisa kita jangan sakit ya. Kalau ada yang sakit kita harus doakan mereka. Nah, teman-teman juga harus jaga kesehatan semua. Tidurnya cukup,
makannya cukup, belajar cukup, main cukup. Jangan ada yang berlebihan itu mainnya ya. Jadi semuanya serba cukup supaya badan sehat, badannya kuat. Ya, jangan sampai kita masuk rumah sakit nih pada saat corona ini, semakin bahaya nanti ya. Jadi kalau ada yang sakit, kita harus bawa nama mereka kepada Tuhan. Kita berdoa ya. Dan mungkin ada juga teman kita yang mengalami kesulitan dalam hal belajar ya. Kenapa belajarnya? Mungkin sekarang kan semua belajar pakai online ya. Apa susahnya sih belajar pakai online? Mungkin kalian tidak merasakan ya. Mungkin kalian tidak tahu. Banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam belajar online. Karena apa? Mereka tidak punya pulsa. Itu loh. Ya aduh, gimana dong? Adik-adik mesti tolong ya, bantu. Banyak loh yang membutuhkan, yang memerlukan. Mereka mau online, tapi mereka nggak punya pulsa. Mereka susah, mau makan aja susah. Bagaimana mau beli pulsa? Belum udah gitu HP-nya itu kadang-kadang error begitu ya. Jadi doain ya teman-teman semuanya. Kalau kita ada uang juga kita bisa memberi. Tanyalah sama mama sama papa informasi ya. Tanya sama daddy sama mami ya. Tanya kepada semuanya kira-kira siapa yang memerlukan. Biarlah uang jajan saya bisa diberikan untuk membantu mereka ya. Inilah kita perlu membantu dan menolong mereka. Ada ayat firman Tuhan untuk ayat hafalan hari ini dari Roma 12 ayat 17b ya. Roma 12 17b ya. Bunyinya demikian ya. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. 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 Nah, kalau sudah hafal, kasih tahu langsung masing-masing ya. Itulah Tuhan berkati kita semuanya supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang ya. Oke, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk contoh yang baik Barzilai. Dia sudah tua, 80 tahun, tetapi hatinya sungguh luar biasa, cinta kepada Tuhan, banyak memberi, memperhatikan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa supaya kiranya kami juga belajar dapat seperti Barzilai. Kami boleh dapat memperhatikan teman-teman kami yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Wah, firman Tuhannya sangat memberkati kan adik-adik? Betul sekali Lausa Novi. Nah, jangan lupa ya, firman Tuhannya jangan hanya didengar doang, tapi dilakukan tiap hari. Nah, Lausa juga mau ngingetin nih, adik-adik jangan lupa mengirimkan video ayat hafalan dan juga activity ke Lausa Komsel. ya, jangan lupa ya. Nah, adik-adik hari ini juga kita akan belajar sesuatu nih. Belajar buat prakarya juga Lausa Novi. Gimana caranya Lausa? Ya, kita akan belajar dari Lausa Justin. Ini dia.
karyanya sangat indah ya Lause Novi. Iya, indah Setelah ini banget. nanti kita juga buat ya. Ya, kita juga boleh. buat ya, kita belajar ya. Lause Justin sudah kasih tahu tuh caranya seperti apa. Nah adik-adik, papa, mama dan semua keluarga yang ada di rumah, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam puji, terima kasih. Amin. Adik-adik, tibalah saatnya hari ini kita di penghujung acara ya, yaitu doa penutup ya. Terima kasih adik-adik semua sudah dengan tertib ya. Nah hari ini kita akan bubar, tapi sebelum bubar kita berdoa. Ayo mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih. Terima kasih untuk anak-anakmu yang hari ini duduk dengan tertib, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan terima kasih untuk lause-lause yang sudah memimpin pada hari ini. Tuhan terima kasih, berkati akan semuanya. Berkati juga anak-anakmu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan memberkati mereka dalam aktivitas sehari-hari dalam sepanjang minggu ini. Tuhan kami berdoa serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami supaya kami boleh dapat bertemu lagi di dalam online pada minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam namamu Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Adik-adik sampai jumpa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.